Lagi sama aku di sini. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memaksimalkan buku teks atau modul yang ada untuk kalian bisa efektif dalam belajar satu topik tertentu di perkuliahan kalian. Ikuti sampai habis ya. Well, sekarang banyak sekali resource, ada dalam bentuk buku e-book misalnya, ya bentuk PDF, ada juga dalam bentuk modul yang memang sudah di print out kan, seperti ini misalnya. Dalam kita memaksimalkan bahan yang ada di dalam ini, butuh beberapa teknik atau step by step agar kita bisa benar-benar paham dengan apa yang ditulis di dalam buku textbook. Kemudian apa bedanya dengan mempelajari yang memang di kelas dalam bentuk PowerPoint yang dijelaskan oleh dosen kita? Itu sangat berbeda. Biasanya di dalam bentuk PowerPoint itu hanya singkat saja, jadi tidak begitu mendalam. Tapi kalau kalian punya suatu modul, punya suatu buku dalam bentuk narasi yang lain sebagainya, itu akan sangat membantu karena biasanya mereka lebih jelas atau lebih detailnya itu di dalam modul atau buku textbooknya. Menurut Thomas Frank dari penulis buku tentang produktivitas menyebutkan bahwa kita butuh skill tambahan yaitu membaca aktif. Membaca aktif artinya adalah mengumpulkan informasi-informasi yang ada di dalam buku tersebut agar dapat diintisarikan dan diingat kemudian. Jadi, kalau misal memang kalian sudah punya modul di tangan suatu materi kuliah tertentu, pelajari itu dan maksimalkan kemampuan kalian di dalam materi tersebut. Caranya adalah yang pertama, kalian baca dulu semua per topik saja. Misal satu topik ada 1 sampai 5 halaman, baca semua sampai 5 halaman. Ini disebut dengan skimming, baca sekilas, baca dengan pelan tapi cukup baca sekedar lewat saja. Kalian tidak perlu sangat memahami karena memang ini adalah tahap awal. Jadi tidak begitu memang kuat di dalam ingatan kalian ketika baca. Ya udah lewat saja sekali baca. Namanya skimming. Namanya skimming ya, baca set aja segitu. Kemudian yang kedua, coba kalian lihat di dalam sebuah textbook biasanya atau di dalam e-book juga ada rangkuman di paling bagian bawah atau mungkin intisarinya tuh ada di paling bawah. Baca itu terlebih dahulu karena dengan kita mendapat mapping atas satu materi itu, dengan kita baca intisarinya dulu yang di paling bawah, itu menandakan adalah bagian pentingnya karena poin-poin pentingnya ada di rangkuman tersebut. Dengan kita sudah punya poin-poin penting di dalam kepala kita nih, akan sangat memudahkan ke kita mau mencari detailnya di dalam textbook tersebut. Yang ketiga, coba pertanyakan dari setiap paragraf-paragraf yang dibaca. Biasanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kita yang tidak terjawab di paragraf-paragraf pertama. Terus pertanyakan, boleh ditulis di kertas terpisah lebih dahulu agar nanti bisa dijawab setelah selesai semua bacaan kita. Yang keempat, coba pelajari format dari textbook tersebut. Biasanya punya format-format tertentu. Misalnya dalam textbook yang saya baca ini, ada format khusus untuk menjelaskan suatu istilah. Ada juga kadang bikin box kecil yang untuk hanya menjelaskan suatu kasus untuk menguatkan materi yang diajarkan itu, teori yang diajarkan tersebut. Jadi pelajari format ini akan membuat kita lebih mudah memahami, lebih mudah untuk mengingat akan materi tersebut. Dan yang kelima dan terakhir adalah coba bikin catatan-catatan di dalam buku textbook tersebut. Ini agak risky kalau memang buku textbooknya itu milik orang lain. Tapi kalau buku textbook itu adalah milik kalian sendiri, modul yang sudah kalian pegang ini adalah milik kalian sendiri, maka buat aja catatan-catatan kecil dengan pensil misalnya, dengan menandakan bagian-bagian yang kalian butuh highlight, butuh bikin simbol-simbol tertentu, atau bahkan butuh sticky note untuk menandakan bahwa bagian itu perlu kalian pelajari ulang. Atau bikin simbol misalnya kalau bagian tersebut adalah yang butuh kalian baca lebih lanjut, bikin quote aja atau kata satu huruf misalnya further reading untuk dibaca selanjutnya di bahan yang lain. Jadi bikin catatan-catatan itu. Jadi membaca membuat kita paham ketika kita mengulangnya kembali dalam bentuk outline. Maksudnya adalah setelah kita baca, kemudian ada beberapa yang poin penting menurut kita perlu dituliskan kembali, ya buat aja catatan terpisah misalnya di laptop, bikin semacam outline. Judul di atas, kemudian poin-poinnya di bawah. Kemudian yang paling penting juga adalah kalau kalian sudah merasa ilmu tersebut pernah kalian dapat di tempat lain, baik di buku atau kalian pernah dapat juga
di dosen yang lain, ya tambahkan aja itu bentuk sintesa dari topik yang ada atau teori yang kalian pelajari hari itu. Jadi akan sangat memperkaya tulisan ataupun pemahaman kalian akan materi tersebut. Semoga ini cukup efektif ya untuk kalian memahami apa yang kalian baca di dalam buku teks atau modul. Terima kasih sudah menonton. See you.